Belanja online dengan sistem COD ternyata banyak menimbulkan beberapa kasus di sekeliling kita ya teman-teman. Biasanya kasus-kasus ini antara si pembeli dan si kurir. Seperti yang kita bisa lihat di video-video media sosial yang viral ya teman-teman ya. Banyak sekali kasusnya, entah itu kasus yang biasa-biasa saja, bahkan yang ekstrim dan lucu pun ada ya teman-teman. Nah, dari beberapa kasus ini banyak netizen yang berkomentar bahwa sistem COD itu meresahkan. Sebenarnya bukan meresahkan ya teman-teman ya. Dari kasus-kasus yang terjadi, semua ini karena ketidaktahuan antara si pembeli bahkan untuk si kurirnya sendiri. Bagaimana sih sistem COD yang baik dan benar? Nah, di video ini gue akan ngebahasnya bagaimana sih sebenarnya untuk melakukan sistem COD yang baik dan benar. Nah, untuk selengkapnya, teman-teman silakan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum, apa kabar BKDers? Kembali lagi di channel BKD Tutorial bersama gua, Ova Ragilboy. Oke, di video kali ini gua akan ngebahas seputar belanja online dengan sistem COD. Nah, seperti yang sudah gua bahas di awal video, bahwa seringkali di daerah kita atau di sekeliling kita terjadi kasus-kasus COD atau cash on delivery. Nah, cash on delivery ini kan kita belanja dan bayar di tempat ketika barang sampai. Tapi kenyataannya COD kok jadi cash on duel? Ya, biasanya banyak kasus-kasus antara pembeli dan si kurirnya itu duel ya teman-teman ya. Ini biasanya sih komplain, si pembeli itu komplain karena barangnya tidak sesuai dan lain-lain. Tapi komplainnya salah. Komplainnya ke kurirnya guys. Harusnya komplainnya itu ke seller. Menurut gua dari kejadian-kejadian ini, karena ketidaktahuan antara si pembeli dan bahkan si kurir itu sendiri, bagaimana sih sistem COD yang baik dan benar. Dari yang gue pelajari tentang COD, ternyata sebenarnya ini yang perlu diperhatikan untuk si pembeli ya. Jadi pembeli itu sebenarnya tidak berhak membuka paket ketika belum ngasih uang atau belum bayar ke si kurir. Meskipun si kurir bukan yang punya toko ya, karena kan si kurir ini dari ekspedisi, tapi teman-teman berkewajiban bayarnya lewat kurir. Tapi tidak berarti teman-teman itu harus komplain ke kurir ketika ada kesalahan paket ya. Ini yang harus diperhatikan. Dan untuk teman-teman kurir sendiri, ini juga harus diperhatikan, jangan ngasih barang ke pembeli ketika si pembeli belum mengasih uang. Nah, jadi artinya harus ada transaksi dulu nih, bahwa si kurir itu nganter, dan kemudian si pembeli ngasih uang, baru barangnya dikasih ke pembeli. Nah, ketika sudah seperti itu, si pembeli itu berhak untuk membuka paketnya. Dan ketika terjadi paket itu tidak sesuai dengan pesanan, pembeli itu tidak ada hak untuk komplain ke kurirnya ya, karena kurir itu hanya sebatas mengantar paket saja. Jadi sekali lagi yang perlu diperhatikan buat teman-teman pembeli, jangan buka barang atau paket ketika belum bayar ke kurir. Dan ketika sudah dibayar dan dibuka dan nggak sesuai dengan pesanan, teman-teman jangan komplain ke kurirnya. Komplainlah ke sellernya, di mana teman-teman beli, misalnya di e-commerce apa ya, misalnya di Shopee, Tokopedia, atau di Lazada. Nah, untuk kurir sendiri juga diperhatikan, jangan ngasih paketnya ke pembeli ketika si pembeli belum mengasihkan uang ya. Artinya harus bayar dulu baru transaksi serah terima barang. Jika belum melakukan pembayaran ya jangan dikasih. Nah, dari yang gue pelajari sebenarnya prosedurnya seperti itu. Yang harus dipahami khususnya buat pembeli ya, ketika barang tidak sesuai dengan pesanan, jangan komplain ke kurir. Karena kurir ini hanya sebatas mengantar paket ya. Komplainlah ke sellernya, karena di setiap e-commerce juga ada menu komplain, di mana ketika barang tidak sesuai pesanan bisa dikomplain. Dan biasanya nih, si seller-seller itu kalau misalnya ada yang komplain, memerlukan bukti minimal foto atau video. Nah, buat teman-teman pembeli yang melakukan COD, jangan lupa ketika buka paket udah siap-siap di videoin atau di unboxing ya teman-teman. Biar ketika nanti barangnya tidak sesuai, itu udah ada videonya. Oh, ini pertama gue buka ternyata nggak sesuai dengan pesanan. Misalnya pesanannya warna merah, datangnya warna hijau. Nah, ini juga bisa komplain karena ada buktinya. Nah, biasanya dengan adanya bukti ini, seller-seller juga akan menerima untuk di return. Nah, kemudian untuk seller pun nggak perlu khawatir ya ketika ada pembeli yang melakukan COD, tapi
tidak diterima barangnya, ya nggak perlu khawatir, karena pembeli yang sering kali, minimal kalau di Shopee sih ya, minimal 2 kali melakukan COD dan barang tidak diterima, maka user itu akan diblokir ya. Bukan diblokir, tapi akan dinonaktifkan untuk transaksi sistem COD-nya secara otomatis. Sebenarnya semuanya bisa diuntungkan dengan sistem COD ini. Tapi karena ketidaktahuan dari kita sendiri, maka bisa menimbulkan berbagai konflik ya di lapangan, teman-teman. Oke teman-teman, semoga video singkat ini bisa memperjelas tentang sistem COD. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share juga video ini ke teman-teman kalian, biar mereka juga tidak melakukan kesalahan saat melakukan belanja online dengan sistem COD. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.